Halo teman-teman, selamat datang di Rumah Berkesadaran bersama saya Michael. Uh, Hari ini kita akan membahas topik mengenai KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Di masa pandemi ini, saya ada melakukan survei secara singkat dan saya menemukan bahwa KDRT itu menjadi sesuatu yang makin marak dan saya akan mengundang Romo Sugianto untuk membahas masalah ini. Romo, kita akan membahas masalah KDRT yang sekarang kian marak. Apa pendapat Romo mengenai hal ini? Michael, kalau kekerasan dalam rumah tangga bagi pasangan yang baru menikah atau baru kawin 1-3 tahun itu adalah masalah yang biasa. Bahkan kalau kita perhatikan survei itu di kalangan yang baru menikah atau just married, pasangan yang baru menikah, maka 70% perceraian itu dikarenakan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Persoalan kenapa kekerasan rumah tangga bisa terjadi di antara pasangan-pasangan yang baru kawin itu. Kita pakai istilah kawin ya, tidak menikah. Kan kalau menikah kan punya tetangga. Sedangkan kawin kan yang punya akte kawin itu selalu kawin deh. Kalau menikah itu dapatnya buku nikah. Jadi ya itu berbeda ya. Dan menikah itu adalah ada proses keagamaan yang berbeda. Nah, perlu diketahui perkawinan di Indonesia ini semua dasarnya agama. Tidak bisa orang kawin tanpa menggunakan agama. Nah, kadang-kadang gara-gara agama ini juga terjadi kekerasan. Bisa saja itu kekerasan bukan kekerasan berupa tindakan fisik tapi psikis. Jadi kekerasan itu ada dua, kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Jadi bagaimana caranya supaya kekerasan ini dapat diminimalisir? Maka perlu kesadaran dari kedua belah pihak. Karena itu sudah cocok ini kita berada di Rumah Berkesadaran dan kita bicaranya mengenai kesadaran. Betul. Nah, hal yang penting diketahui ialah kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya terjadi dari satu pihak, bisa dari kedua belah pihak, bisa dari pihak luar, menimbulkan akibat terjadinya kekerasan rumah tangga. Biasanya kekerasan rumah tangga selalu diidentikan dari laki-laki kepada perempuan, tetapi bisa juga karena dari perempuan yang men-trigger sang laki-laki melakukan kekerasan tersebut. Nah, ini ceritanya Michael bukan cerita yang halu ya. Ini benar-benar kisah nyata. Kisah nyata ini terjadi. Saya memperoleh informasi mengenai kisah ini, tapi nama-namanya dan tempat-tempatnya saya ganti semua. Romo. Karena kan tidak etis kita kalau menyampaikan nama-nama orang yang sebenarnya dan tempat kejadian yang sebenarnya. Betul, Romo. Ini kisah dimulai dari sepasang pengantin barulah, pasangan baru kawin kira-kira setahun. Perkawinan mereka sudah berlangsung hampir 9 bulan. Jadi tidak terlalu lama kan kawinnya. Iya, betul. Nah, pria ini atau si pasangan laki-lakinya adalah seorang karyawan. Si istri juga seorang karyawan. Dua-duanya karyawan. Nah, tugas suami adalah di bidang sales marketing. Si istri adalah bagian akunting. Mereka bekerja di suatu perusahaan di mana pendapatan si suami lebih kecil daripada si istri. Suami gajinya kurang lebih 12 juta di luar bonus, uang makan dan sebagainya. Sedangkan si istri gajinya sekitar 18 juta. Jadi ada beda 6 juta di situ. Nah, karena perbedaan itu jelas kemudian pengaruh istri jauh lebih kuat daripada suami. Apa yang terjadi kemudian ialah ini ceritanya baru dimulai. Yaitu ya biasalah mereka setelah kerja sore pulang dari kantor berada di sebuah mobil yang sangat ordinary lah, mobil biasa gitu, pulang menuju ke apartemennya di Tanjung Duren ini. Nah, tiba-tiba suami memperoleh telepon dari
seseorang. Begitu dia lihat di handphonenya ternyata dari Purwokerto, dari mamanya di Jawa. Oke. Si suami pertama menggunakan speakerphone sehingga dia tidak terganggu kan nyetirnya. Iya, Sambil betul. nyetir dia tetap bisa mendengar. Tapi istrinya juga bisa mendengar kan. Iya. Nah, ketika suara itu dari seberang sana mulai bicara, si istri juga memperhatikan dengan cermat apa yang dikatakan oleh suara dari seberang sana itu. Oke. Nah, si mama mulai ngomong. Dia bilang, katakan nama si cowok ini Alek. Dia bilang, Alek, mama pengen ke Jakarta. Kenapa, Ma? Ya, karena begini, Lek. Rumah kita yang di Purwokerto ini, baru saja kan Alek tahu kejadian puting beliung beberapa waktu yang lalu. Oh iya, Ma. Gimana sekarang kondisinya? Kan Mama sudah ngomong. Waktu itu genteng-gentengnya berterbangan kemana-mana. Sehingga rumahnya ya bocor. Nah itu kan sudah tidak diperbaiki sekian lama setelah papamu meninggal. Kan sudah hampir 10 tahun. Lek. Jadi Mama pengen memperbaiki rumah ini. Oke. Nah kemudian si istri yang bernama, katakan namanya Preti, mulai memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh mertuanya itu. Nah, sambil mencolek suaminya dia bilang, mau ngapain lagi sih? Ya kan? Nah, si suami kemudian nanya ke mamanya, terus gimana dong, Ma? Mama pengen perbaiki. Cek lu sudah Mama minta datang untuk meriksa. Berapa kira-kira biaya memperbaiki genteng itu. Dan Mama juga pengen memperbaiki sedikit dapur yang dulu dibikin Papa. Dapurnya kan sudah jelek itu. Kan dari apa? Dulu kan cuma dibuat dari kayu. Mama pengen ganti dicor semuanya. Lantainya juga di keramik lah biar rapi. Iya. Nah, terus punya hitung. Kira-kira biaya ya 15 juta lah begitu. Terus Alek bilang, nah terus gimana, Ma? Mama nggak punya duit segitu banyak. Nah si Preti mulai mendelik matanya. Oke. Dia bilang begini, Mama cuma punya uang 12 juta. Jadi Mama pengen pakai uang kamu. Bisa nggak, Lek? Mama nanti dikirimin uang. Oh, Mama perlu berapa? Mama perlu kira-kira 5 juta lah, Lek. Nah, berarti juga terima telepon dari mamanya yang meminta bantuan untuk biaya jalan-jalan ke Tokyo, Jepang. Nah, kata si mamanya Preti, dia juga memerlukan uang 50 juta untuk biaya jalan-jalan itu. Terus Alek ngomong, bukannya bulan kemarin kita baru ngasih ke Mama 10 juta. Dia kan baru pulang dari Australia. Sekarang mau ke Jepang lagi. Nah, tapi Preti ngomong, apa salahnya sih nyenangin hati Mama? Iya. Dua hal ini coba kita pikir. Ketika si Alek mau memberikan mamanya 5 juta, Preti keberatan. Betul. Padahal uang yang diberikan Alek ke mamanya itu, Mama Jawa lah katakan begitu, atau Mama Purwokerto ini untuk benerin rumah, untuk tempat tinggal mamanya. Iya. Nah, si Preti untuk mamanya jalan-jalan ke Tokyo dan besarnya 50 juta, 10 kali lipat apa yang diberikan oleh Alek kepada mamanya. Betul, Mama. Nah, peristiwa itu memuncak ketika mamanya si Alek datang ke Jakarta. Oke. Nah, setelah tinggal beberapa hari di situ, si Alek ngomong, "Mah, kapan mau ambil uangnya? Saya sudah siapin, Mah." Oke. Nah, waktu itu si Mama bilang, "Apa ditransfer aja ya, Lek? Kan Mama naik kereta ke
Balik Purwokerto. Ke Purwokertonya, daripada bawa-bawa duitnya, kamu transfer aja. Nah waktu itulah si Preti keluar dari kamarnya. Dia bilang ke mama, ke mertuanya, Mama jangan minta-minta duit terus ya. Kita bukan punya pohon duit loh, Ma. Saya dan Alek kerja setengah mati. Dan kita mengumpulkan rupiah demi rupiah. Mama, enak aja. Baru awal tahun kemarin 10 juta. Sekarang udah minta lagi 5 juta. Si Alek kesel. Begitu dia mendengar perkataan Preti, dia menjerit. Preti, jangan kurang ajar sama Mama. Lu bener-bener gak adil. Dan dia segera mendekati si Preti untuk menggamparnya. Oke. Nah, itu kekerasan dalam rumah tangga nggak? Iya. Terjadi kekerasan. Triggernya siapa? Preti. Iya, betul. Alek demikian marah kepada Preti. Dia merasa harga dirinya tersinggung. Dia merasa direndahkan keluarganya. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita benar-benar harus bijaksana. Bagaimana kita kemudian bisa menyampaikan segala sesuatu itu dengan cara yang baik. Preti juga nggak usah begitu keras, begitu overacting dengan mama mertua. Oke. Dia begitu sayang sama mamanya, it's okay, dia sayang. Tapi ketika suaminya menyayangi mama mertua yang yaitu mamanya si suami, dia nggak usah overacting begitu. Nah, justru ini kan yang banyak terjadi nih, Romo. Nah, itulah kemudian kita itu kalau berkeluarga mestinya punya kesadaran yang sama, punya kebijaksanaan yang sama. Kalau tidak, ya begini. Kalau tidak, ya terjadilah konflik. Konflik itu bisa datang dari luar, bisa juga datang dari dalam. Betul. Nah, ini datang dari luar nih. Iya. Karena permintaan Iya, dari pihak ketiga. dari pihak ketiga. Betul. Tetapi kalau kita lihat secara jeli masalah seperti ini, apakah konflik ini murni disebabkan oleh pihak laki-laki? Tidak juga kan? Betul. Jadi kita harus meletakkan masalah seobjektif mungkin. Jangan juga perempuan itu menjadi triggernya. Oke. Memang umumnya laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan. Umumnya. Misalnya karena kalau pandemi begini kan ya karena terlalu banyak di rumah berdua, jadi ya mungkin dicerewetin istri apa, terus suami juga penghasilannya berkurang atau apa. Nah, itu terjadilah masalah-masalah itu. Jadi kebersamaan yang terlalu lama juga tidak baik. Iya, juga menimbulkan masalah baru. Tetapi kalau kita berkesadaran, kita punya kesadaran yang sama, kebijaksanaan yang sama, maka konflik ini dapat dihindari. Untuk kasus Alek dan Preti di atas, selain mereka kesadarannya juga berbeda, murah hatinya pun berbeda. Kemurahan hati Alek, kemurahan hatinya Preti itu juga dalam tahap yang berbeda. Alek tidak pernah komplain ketika Preti memberikan 10 juta dan 50 juta kepada mama mertuanya. Atau mama Medan. Kebetulan Preti dari Medan. Alek cuma ngomong bahwa buat emak lu kasih segini. Nah, sedang dia merasa gua kok cuma ngasih segini, istri gua komplain. Nah, ini juga kadang-kadang terdorong oleh kedudukan yang tidak sama. Preti kan merasa gaji dia lebih gede. Ya, jadi merasa bargaining power-nya lebih ya. Dia merasa bargaining posisinya lebih kuat. Nah, hal-hal seperti ini sangat umum lah terjadi. Makanya sebagai seorang istri dan suami, komunikasi dan kebijaksanaan itu harus dibangun bersama. Tidak bisa oleh salah satu pihak. Kalau suami atau istri saja disuruh berkesadaran atau menjadi bijaksana, sedang pihak pasangannya tidak, ya nggak pernah ketemu. Betul. Nah, itulah perlu kesadaran yang sama.
kemurah hatian yang sama. Kalau tidak ya terjadilah hal-hal seperti ini. Nah ujungnya nanti kalau dipukul apa? Ke kantor polisi kan? Betul. Kalau si pretinya babak belur misalnya. Nah, kan cerai. Kemudian perkawinan baru berlangsung 9 bulan. Iya. Memang kalau untuk kasus-kasus perkawinan atau perceraian, tepatnya perceraian, maka 3 tahun pertama itu memang lampu merah. Pertama. Lampu merah kedua adalah 6 tahun. Biasanya di atas 6 tahun perceraian agak jarang terjadi. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Bisa saja. Saya pernah punya kasus orang sudah kawin hampir 50 tahun. Nah, perkawinan hampir mencapai perkawinan emas. Bercerai. Mau bilang apa? Iya. Bahkan saya ketika saya tanya, Ci, udah tua Ci, udah umur, yang satu udah 70-an, yang satu sudah 60-an, kok mau cerai? Betul. Dia bilang, saya sudah tunggu ini 50 tahun yang lalu. Saya sudah nggak kuat Pak Sudi, saya tidak mau melanjutkan lagi perkawinan ini. Nah, jadi selama 50 tahun mereka tidak membangun komunikasi yang baik. Selama 50 tahun tidak timbul kesadaran atau kebijaksanaan dari kedua belah pihak. Si istri memendam rasa bencinya selama 50 tahun. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pasangan-pasangan yang baru kawin. Ya. Oke teman-teman, setelah mendengarkan cerita yang menarik dari Romo Sugianto, kita juga sama-sama tahu bahwa cerita ini sering terjadi ya. Dan satu kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita Romo Sugianto adalah bagaimana mengantisipasi atau menghindari KDRT, yaitu dengan membangun komunikasi berkesadaran antar pasangan. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di Rumah Berkesadaran. Nantikan episode berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Thank you.